di podcast kampus kita. Perkenalkan, saya Putri Arif Faradiba sebagai mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Delusada Deltua, serta Putri Kampus terpilih periode 2025-2026 di Institut Kesehatan Delusada Deltua, yang akan menjadi host pada podcast pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, episode ini kami akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang seputaran Fakultas Keperawatan, keunggulannya beserta membuktikan bahwa Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Delusada Deltua go internasional. Seperti banyak yang kita ketahui bahwa Fakultas Keperawatan, khususnya di Institut Kesehatan Delusada Deltua, sudah banyak melahirkan lulusan-lulusan yang mampu bersaing hingga ke tingkat internasional. Dan bahkan sudah banyak alumni dari Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Delusada Deltua sudah menempuh karir di Jepang nih. Jadi bukan hanya sekedar klaim bahwa Fakultas Keperawatan mengatakan go internasional. Pada pagi hari ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa, dan tentunya juga ada salah satu dari narasumber kita yang alumni dari Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Delusada Deltua. Yang pertama ada kakak yang sudah bekerja di Jepang nih. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Halo, perkenalkan, nama saya Gosen Hastuti Pardede. Saya adalah alumni PSIK dari tahun 2019. Saya adalah alumni angkatan ke-14 dan juga saya adalah alumni EPA dari angkatan ke-14. Yang kedua ada Bang yang akan menuju ke Jepang nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suheri. Saya alumni PSIK angkatan 20 dan sekarang sudah di tahap akhir dari profesi nurse. Halo Sobat Delusada, saya Abdul Fajr Almarid. Saya juga alumni Institut Kesehatan Delusada Deltua, Fakultas Keperawatan angkatan 20. Dan sekarang juga menempuh tahap akhir profesi nurse. Oke baik, saya akan langsung aja memulai dari sesi podcast ini ya. Yang pertama saya akan menanya ke Kak Gosen dulu nih, karena kan Kak Gosen yang sudah memiliki pengalaman. Jadi boleh diceritain nggak sih Kak, mungkin banyak dari mahasiswa Fakultas Keperawatan khususnya dan juga mungkin calon mahasiswa yang akan bergabung nih menjadi keluarga di Fakultas Keperawatan. Boleh diceritain nggak sih Kak, gimana perjalanan Kakak dari kuliah di Delusada hingga akhirnya bisa kerja nih di Jepang? Kalau cerita mulai dari awal kuliah sampai akhirnya bisa bekerja ke Jepang, pastinya itu panjang banget ya, karena saya juga awal masuk ke Deli Husada itu pada tahun 2015 pada waktu itu. Jadi saya itu berada di angkatan ke-14. Jadi kalau kalau untuk seputaran pengalaman dari masa kuliah sampai ke Jepang itu benar-benar luar biasa ya. Ya benar-benar dari yang institut kita ini belum menjadi institut, ya waktu itu masih stikes pada saat itu ya. Jadi kalau dibandingkan ya, kalau kita berbicara antara yang lalu dengan yang sekarang, jujur pas saya pada akhirnya kembali lagi kemari ya, itu tahun lalu saya ngeliat, wah ini kampus biasa ya, gitu bener, ini kampus saya yang dulu deh ceritanya kayak gitu kan. Kalau dulu kan cuman ada beberapa yang nggak terlalu banyak. Kalau kayak sekarang udah 5 fakultas, 15 prodi nih, termasuk salah satunya adalah kedokteran. Iya. Kalau dulu nggak ada. Jadi kalau dulu itu adanya cuman kayak kita di keperawatan aja, bahkan profesi nurse, D3, bidan, cuman itu saja kan. Jadi kalau dari segi perkembangan kampus menurut saya benar-benar luar biasa banget kayak gitu. Ya termasuk pengajar-pengajarnya pastinya jauh-jauh lebih luar biasa ya, karena kebanyakan saya lihat adalah dosen-dosen yang memang masih fresh banget kayak gitu ya kan. Oh luar biasa ya kampus ini sekarang, berarti udahlah masuk aja lagi lah ngambil profesi kayak itu, karena kebetulan saya baru ini belum mengambil profesi pada saat itu. Jadi kalau diceritakan masalah perjalanan, dulu saya itu memulai perjalanan karir ke Jepang itu di angkatan ke-13 sebenarnya. Tapi karena ada beberapa hal yang nanti saya bakalan ceritain, akhirnya saya akhirnya saya ikut di dalam program ke-14-nya pada tahun selanjutnya kayak gitu. Jadi awal mula pendaftaran ke Jepang, jujur dari awal-awal itu saya nggak terlalu berminat nih mengenai ke Jepang, karena ya pada saat itu kan peminatnya tidak sebanyak yang sekarang gitu kan. Bahkan yang boleh mendaftar itu masih hanya dari beberapa bagian saja. Kalau kayak sekarang kan memang dari seluruh tim kesehatan. Kalau dulu hanya bagian keperawatan. Jadi ya udahlah, karena dulu juga saya nggak tertarik untuk kerja ke luar negeri. Jadi pengennya tuh di usia muda jadi S2 gitu kan, jadi dosen kayak gitu ya kan. Ternyata usut saya memang suka belajar bahasa asing yang memang baru banget buat saya kayak gitu kan.
Jadi pas proses di kampus kan ada nih pelajaran bahasa asing ya kan, bahasa Jepang. Kalau sekarang Jerman, Arab juga ada kan. Jadi pada saat proses belajar itu, pengen lah, pengen nih. Udah gitu saya juga tertarik nih dengan anime atau segala macam. Jadi ketika promosi itu datang kan dosen biasanya kan datang ke tiap kelas kita kayak gitu. Adik-adik yang mau ikut ini kayak gimana, ada nggak yang mau ikut gitu kan? Coba nggak ya gitu kan. Akhirnya coba, mana tahu lulus gitu kan, rezeki gitu. Ternyata setelah kita mulai proses nih pendaftaran dengan segala macam kayak gitu, ternyata lulus, puji Tuhannya ya kan, ternyata lulus. Akhirnya mengikuti semua proses-prosesnya, mulai dari tahap administrasi, kemudian seleksi, tes kesehatan dan segala macam kayak gitu. Jadi tibalah hari H waktu kami interview ke Jakarta. Nih di sini banyak hal-hal yang benar-benar pengalaman baru banget ya. Kalau dulu itu kami belum terlalu diwajibkan untuk punya level bahasa. Kalau dulu yang paling rendah itu N5. Kalau sekarang wajib ya. Sekarang wajib. Ya, sekarang wajib. Jadi dulu itu karena nggak terlalu wajib nih gitu. Jadi udah santai aja belajar ya gitu kan. Itu benar-benar salah satu kesalahan terbesar yang nggak boleh dilakukan lagi dan itu semua hal-hal yang kayak gitu tuh memang sudah saya sampaikan ke junior saya juga. Jangan ya. Jadi saat yang masih belajar udah belajar aja, nikmatin aja karena ketika kamu sudah bekerja kamu nggak akan pernah bisa lagi gitu. Waktu kamu udah benar-benar terbagi gitu kan. Jadi tibalah hari H waktu kami interview di Jakarta. Pada saat itu dari seluruh Indonesia, itu baik dari yang sudah belajar di LPK. LPK itu lembaga pembelajaran bahasa ya, yang belajar bahasa Jepang. Jadi pas interview kita ada di satu meja nih, itu saya dulu lupa perusahaan apa namanya. Jadi pada saat itu ada saya, ada dari orang Bali, terus ada lagi dari LPK mana kayak gitu, saya nggak tahu. Jadi pada saat proses interview itu, pada saat itu kita kan disuruh Jiko Shokai itu yang pengenalan diri. Jadi mulailah dari sebelah kanan saya gitu kan. Lancar lah ngomongnya gitu kan. Ngomong pakai bahasa Jepang lancar banget lah, kayak nelan air kami. Mereka nelan air, kami nelan ludah karena enggak aduh bisa enggak ya gitu, tapi tetap percaya diri aja karena kan DHD itu ngajarkan kita percaya diri gitu kan. Benar. Percaya diri aja ya. Jadi adalah karena kita juga udah belajar hal-hal dasar Jiko Shokai kayak gitu. Jadi bisalah akhirnya Jiko Shokai satu shimana gitu ya. Jadi di satu tempat itu ada penerjemahnya di meja itu pada saat itu kebetulan ada gitu kan. Jadi diterjemahin sama mereka gitu. Ya dia diterjemahin ke orang Jepangnya ngomong lagi ke saya ngomong ke sini gitu. Jadi banyak banget pengalaman pada saat itu. Ada lagi hal-hal pengalaman lucu waktu saya interview. Jadi di meja ini dia nggak ada orang Jepangnya, nggak ada penerjemahnya, nggak ada Tsuyaku Hito namanya kalau penerjemah itu kan. Jadi kita ngomong watashi wa gitu. Jadi pakai bahasa tuh. Emang kalau dilihat kayak orang bodoh betulan betul kayak orang-orang ya ampun kenapa waktu itu nggak belajar gitu kan. Jadi emang panjang banget. Jadi setelah selesai itu masuklah ke proses matching pada saat itu saya ya memang usaha sendiri karena dulu kan belum terlalu kayak sekarang, memang upgrade banget gitu kan. Upgrade banget. Jadi untuk senpai senioran gitu tuh saya belum banyak kenal gitu. Ada memang satu senpai itu kan, tapi ternyata perusahaannya ini nggak terima lagi gitu karena udah ada kandidat udah di lobby kayak gitu kan. Jadi akhirnya saya usaha nih, tanyain ke saya, bener-bener kita harus serba aktif kayak gitu. Jadi setelah selesai matching akhirnya saya lulus, diterima, berangkatlah pelatihan ke Jakarta nih ya kan. Di Jakarta itu enak banget. Jadi selama kita pelatihan di Jakarta kita dikasih mes dikasih fasilitas, ada wifi, jadi makan 3 kali sehari. Jadi kami semua yang ada pada saat itu tuh gemuk langsung semua ya kan. Karena makanannya enak banget. Dan bahasa Jepang itu gimana ya dibilang, kalau kita bilang mudah terlalu gimana gitu ya kan, terlalu gampang ya karena juga bahasa asing dipelajari. Iya benar-benar, dan memang bahkan tulisannya aja itu benar-benar jauh berbeda banget dari kita. Mereka punya aksaranya sendiri kayak gitu. Jadi di saat saya belajar waktu itu mulai belajar, kita kan ada tes tuh sebelum kita mulai memasuki kelas. Jadi ya karena yang dikasih cuma hiragana atau kayak huruf-huruf awal dasar kayak gitu kan. Waktu itu bisalah ujiannya dimasukin ke kelas pertengahan. Jadi kami dulu dari 1 sampai 16, kayaknya sekarang kayak gitu juga. Sama 1 sampai 16 juga. Jadi
Saya ada di kelas 16, menangis saya tiap hari. Menangis kayak karena ya kehidupan kita itu emang bener-bener jauh berbeda banget ya dari sebelumnya itu, yang biasanya bangun ya sesuka hati kita aja, jam kuliah mulai dari jam 8 kok gitu kan. Kalau sekarang enggak, kalau waktu itu enggak. Jadi kami start belajar itu memang di jam 8 sampai di jam 3 sore ya biasanya. Jam 4 kan? Jam 4 ya, Jam kalau 4 kami ya. dulu jam 3 ada, jam 4 juga ada waktu itu. Jadi kita udah mulai nih dari udah start akhir nih di jam 4. Kita harus belajar lagi. Nah. Habis itu sebelum tidur kita kayak gini. Kita gitu. Sebelum tidur tugas banyak. Iya, karena tugas Iya. banyak dan hafalan banyak. Itu biasanya sebelum kita mulai kelas itu nanti ada ini kan ujian. Setoran. Ada setoran Iya, ujian setoran biasanya kan, gitu setoran biasanya. kotoba. Iya, setoran kotoba biasanya kayak gitu. Jadi malam-malam tuh sebelum tidur gitu-gitu kan. Terus bangun itu kami start bangun di jam 3 atau jam 4 pagi. Emang benar-benar perjalanannya itu panjang banget. Nggak lama setelah kita mulai pelatihan kan biasanya pelatihan dimulai di bulan 11. Bulan 11 gitu kan. Ternyata di akhir 2019 itu corona muncul. Disinilah awal perjalanan yang benar-benar sulit dan benar-benar panjang banget dan menyakitkan kalau menurut saya gitu. Karena iya, setelah waktu itu corona membooming nih dan kebetulan itu di daerah kami, di daerah Depok dulu awalnya mula-mulanya gitu kan. Jadi kami masih sempat bertahan sampai di bulan 3 atau bulan berapa gitu kami lupa. Sebelum akhirnya kita dipulangkan ke rumah masing-masing. Nah, selama kita progres pulang ke rumah, dirumahkan itu kita tetap belajar. Kita tetap setoran tugas apa segala macam kayak gitu. Jadi di bulan 11 apa bulan 12 ya pada saat itu kita disuruh kembali ke tempat kita pelatihan dulu, namanya P4TK waktu itu pada saat itu. Tapi karena tempat itu sudah memang dilarang, kami akhirnya dipindahkan. Itulah yang ini GIC namanya dulu, itu tempat-tempat pelatihan juga. Ternyata ya kan, mungkin karena udah capek, udah stres atau apa segala macam pada saat itu, pas tes COVID saya positif dan akhirnya nggak bisa melanjutkan ke EPA ini yang harusnya berangkat pada tahun itu, dan saya diisolasi di Wisma Atlet selama 22 hari. Itu benar-benar perjuangan yang kayak teman-teman udah bikin story di Jepang, kita masih bikin story di kamar doang gitu kan. Sedihnya itu dapat banget, beratnya itu benar-benar berat banget kayak gitu. Setelah saya keluar dari Wisma Atlet pada saat itu, akhirnya di bulan Februari ya kalau nggak salah waktu itu, kita karena kami ada ber9 orang pada saat itu yang tidak lulus, jadi 4 orang memang sudah sempat sampai ke Depok nih. Yang sisanya itu ternyata mereka ketahuannya pas mereka tes di rumah, jadi tidak bisa datang dan tidak bisa berangkat, jadi kami tetap terpisah kayak gitu. Akhirnya kami berunding lah berempat, ini gimana nih apa segala macam. Karena kebetulan pada saat itu ada 2 atau 3 orang tiba-tiba bisa berangkat ke Jepang itu, kok kami nggak bisa, pada nangis gitu kan. Jam 3 pagi mereka berangkat, jadi kami ngintip lah dari jendela, kami nangis dan mereka udah berangkat gitu. Kami tanya lah di grup sama penanggung jawab, Pak nasib kami gimana Pak, kami belum ada kejelasan nih kayak gimana gitu kan. Jadi akhirnya tidak lama setelah itu kita adain telepon WA, bukan Zoom malahan, telepon WA. Jadi mereka ngomong lah gitu kan, pilihannya cuma ada 2 sebenarnya katanya, kamu lanjut atau kamu berhenti. Kamu lanjut dengan ke EPA selanjutnya atau kamu berhenti gitu. Ya karena kami memang sudah terlanjur basah, ya kenapa nggak nyebur aja sekalian kayak gitu kan. Jadi ada Pak, kami lanjut aja ke EPA selanjutnya. Akhirnya kami start lah mulai di EPA 14 pada tahun 2021 dan berangkat di tahun yang sama pada bulan Agustus kalau nggak salah pada saat itu. Ternyata kan kami pada saat itu online kan ya. Dari perubahan online dengan offline itu benar-benar jauh banget kayak gitu. Cuman lebih enaknya ya offline gitu, semua kan tulis digital gitu, nggak perlu tulis tangan apa segala macam gitu, tapi tetap setoran tugas ya biasanya. Iya, tetap setoran tugas. Jadi selama itu paling gak enaknya itu kami kan sebelumnya kan kelasnya juga bukan kelas-kelas yang tinggi-tinggi banget gitu kan, tiba-tiba saya masuk ke kelas 2. Oh, sugoi. Contoh bebannya itu loh. Sugoi itu contoh, sorry namanya. Ya gak. Itu benar-benar beban banget. 2 bulan setelah pelatihan kan ada perubahan kelas ya biasanya ya? Iya, ada ada. perubahan kelas kan. Masuk kelas 1 saya. Dipindahkan ke Lebih kelas. sugoi lagi. Tapi memang Jojo. Iya, Jojo. Enggak, mungkin karena dibandingkan yang lain gitu kan, yang emang benar-benar EPA 14-nya mungkin
Karena mereka kan baru terjun lah, kami kan udah menjalani hampir setahun lah kayak gitu kan. Jadi dimasukin. Jadi selama kami pelatihan di Depok itu, karena kan dia isolasi memang 4 orang. Jujur pada saat itu banyak nangisnya, bukan nangis gara-gara sulit banget nih belajar. Kalau dulu kan nangis itu gara-gara sulit belajar, kalau sekarang enggak. Kok atap ini lagi ya gitu setiap hari gitu. Jadi perjalanannya ya begitu. Akhirnya setelah 6 bulan pelatihan kita berangkat ke Jepang. Selama di Jepang juga kami masih dalam tahap isolasi karena pada saat itu coronanya masih booming banget, dan Jepang itu sangat disiplin dan taat aturan gitu. Jadi kami nanti kalian itu ada 2 tempat sih biasanya, entah itu di Osaka atau di sama Tokyo. Tokyo. Ya. Tapi kalau sekarang kalau nggak salah peraturannya itu yang di Tokyo itu khusus yang nurse ya, yang kanggo ya. Dengar ceritanya Iya, juga Yang gitu kanggo, katanya. yang kanggo sih biasanya. Masih. Itu sih kalau perjalanan saya. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Berarti perjalanan yang panjang dan juga dari cerita Kakak saya bisa melihat bahwa sebenarnya kesempatan untuk berkarir ke luar negeri itu memang nyata adanya, asalkan dari diri kita sendiri Iya, yang benar-benar. mampu, siap dan bersungguh-sungguh. Iya, Gitu benar-benar. ya. Dan ini juga menjadi bukti nyata bahwa lulusan dari Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Delusada Del Tua itu memang benar-benar mampu dan untuk bersaing di tingkat internasional. Oke, selanjutnya nih saya ingin bertanya ke abang-abang yang mau berangkat nih. Ya. Kalau dengar cerita Kakak tadi, apakah cerita seperti ini juga jadi motivasi nih buat abang berdua? Sangat memotivasi tentunya ya. Karena perjalanan panjang kakak kita ini ya itu berbeda sama kami yang sekarang. Ya nggak serumit itu. Jadi kami mengikuti seleksi karena di institut kita ini atau di Fakultas Keperawatan juga menyediakan lab bahasa ya, klub bahasa itu ada 3 kalau nggak salah, yang tadi kita bilang apa? Ada perawat, Ada ada Jepang, Jerman, sama Arab. Jadi dulu saya memilih Jepang. Dari awalnya saya memilih Institut Kesehatan Delusada itu karena memang Institut Kesehatan Delusada itu bisa untuk menggokan kita internasional gitu. Bisa kita berkarir di jenjang internasional seperti itu. Kalau Bang Suheri sendiri gimana? Nah, jadi untuk dari cerita kakak kita nih ya, cerita yang pengalamannya begitu panjang ya kan, banyak tahap-tahap yang dilaluinya. Jadi untuk saya sendiri tuh sangat termotivasi gitu kan. Kenapa? Karena benar kata Bang Fakih tadi, perjalanannya beda seperti Kak Gosen gitu kan. Ya kalau yang sekarang memang mungkin tahapan itu tuh memang ada tahapannya gitu kan. Jadi kalau diceritakan dari awal juga sama. Kita ngikutin dari berkasnya, tahap matching, tahap interview, sama juga interview di kebetulan abang sama Bang Fakih ini di angkatan 19. Di angkatan 19 juga interviewnya juga di Jakarta. Sama ceritanya juga minder juga nih. Pas waktu di Jakarta kan banyak nih but-but dari panti-pantinya gitu kan. Kita datangi satu-satu, kita interview, kita jiko shokai, perkenalan diri gitu kan. Jadi kita memperkenalkan nih, saya punya kemampuan bahasa nih supaya si panti tersebut tertarik nih untuk memilih kita gitu kan. Nah, jadi pas waktu interview kan rame tuh, banyak kan dari LPK lain juga ada, dari kampus-kampus lain juga ada gitu kan. Jadi waktu pas interview, sebelumnya Kak Gosen itu belum ada tahapan bahasa yang wajib. Itu bahasa N5 tadi kan. Kalau di EPA sekarang ya udah wajib, harus ada melampirkan sertifikat dari N5. N5. Bekal itu udah ada. Iya benar. Jadi waktu Jiko Shokai memperkenalkan diri sama kayak cuman bisanya Jiko Shokai aja, kemampuannya cuma Jiko Shokai aja, selebihnya pakai bahasa Indonesia gitu. Dan waktu tahap matching, kemudian kita milih nih panti, milih panti menurut kita kayaknya nih panti ini milih kita nih gitu kan, terus cocok sama kita karena kita lihat dari brosurnya, dari latar belakang dari panti tersebut kan gitu. Dan alhamdulillahnya lolos gitu kan, lolos di tahap matching dan panti tersebut milih abang gitu. Jadi kalau cerita mengenai motivasi ataupun termotivasi gitu kan, pasti sangat-sangat termotivasi sih gitu. Saya kembali ke Kak Gosen nih. Menurut Kakak, apa yang menjadi faktor utama sehingga lulusan dari Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Delusada Del Tua bisa dipercaya hingga bisa ke Jepang?
faktor utamanya itu ya pastinya dari kualitas dosennya itu tadi ya. Jadi pada saat kami mulai pelatihan ini ada banyak teman. Jadi kami dulu masuk ke dalam di mes kan ada asrama lah istilahnya gitu kan. Jadi kami dalam satu kamar itu ada 4 orang. Ternyata saya tanya nih, ada satu teman saya itu, si Mbak itu dia ternyata udah N4 pada saat itu. Jadi saya tanya, Mbak kok jago sih bahasa Jepangnya, ajarin dong gitu kan. Aku kok ikut LPK lo Chen, katanya kayak gitu kan. Oh dari LPK ya Mbak ya, LPK mana? Jadi cerita-cerita apa segala macam kayak gitu. Iya yang ngurusin semua dari pihak LPK kayak gitu. Jadi ada satu teman lagi, ini yang satu perusahaan dengan saya, kebetulan saya dapatnya di daerah Gifu, pedalaman banget lah gitu kan, perbatasan Gifu dengan Aichi pada saat itu. Jadi saya di sana. Saya tanya nih ke teman, kamu kayak gimana kak? Gitu kan. Aku daftar sendiri loh, katanya gitu. Daftar sendiri, caranya kayak gimana? Ribet katanya kayak gitu. Iya sih, tapi entah pas dengar cerita dia prosesnya kayak gimana, rumitnya harus kesini apa segala macam gitu kan. Aku mikir lagi gini, ya ampun ternyata dosenku tuh seberjuang itu loh. Jadi kami pada saat itu ada sekitar 30 atau 40-an yang mendaftar pada saat itu karena tidak banyak peminat kan. Jadi kita 99% itu lulus administrasi. Jujur itu hebatnya, makanya dosen selain yang mendukung kita untuk bisa menjadi co-interest itu selain dosennya, balik lagi ke kita itu tadi, apakah kita turut arahan daripada dosen tersebut ya. Kebetulan ya seberjuang itulah dosen-dosen kita karena itu memang tadi. ngurus dokumennya itu Susah. Iya, Jujur rumit. rumit dan memang harus mendetail. Kayak gitu. Apalagi kan pendaftarnya pada saat itu dari berbagai daerah. Sementara banyak banget berkas-berkas yang harus diminta dari daerah setempat. Nggak mungkin dong kita pulang ke kampung kan. Iya, benar. Tapi dosen memang bener-bener ngusahain, ya bentar ya kami cari dulu kayak gimana caranya kayak gitu. Kita cuma tinggal duduk aja gitu sambil ngikutin arahan. Kalau boleh tahu kak, selama bekerja di Jepang, apa nih perbedaan yang paling kakak rasakan selama kakak bekerja di Jepang? Wah, kalau cerita perbedaan pastinya budaya ya. Budaya di Jepang itu budaya disiplin kerjanya itu benar-benar menurut saya itu sangat-sangat, bukan berarti di Indonesia nggak bagus kayak gitu kan. Tapi budaya di Jepang gimana ya, hidup mereka itu kayak cuma untuk bekerja aja gitu kayak gitu kan. Jadi emang sulit, kesepian juga pastinya ada. Itu wajar nggak sih, kita itu kan jauh dari keluarga dan itu budaya kita sangat-sangat berbeda. Budaya mereka yang hidup privasi dengan kita yang hidup sesuka hati benar-benar jauh berbeda banget kayak gitu. Jadi pengalaman pertama kali kerja, jadi kita kan udah dibekali belajar bahasa Jepang. Kebetulan nih sama sombong dulu gitu. Pada saat itu saya udah pegang level N3 ya, jadi dari N5, N4, N3, N21. Sekarang saya pegang N2 ya, tolong. guys. Jadi pada saat itu udah bangga nih, udah pegang N3 nih kayak gitu kan. Pasti bisa lah, gampang gitu kan. Ya budaya-budaya kita Indonesia yang santai banget. Nyampe ke tempat, ngomong nih sama nenek yang pasien kita gitu kan, lansia yang pasien kita kayak gitu. Tiba-tiba mereka ngomong dari bahasa itu bener-bener jauh berbeda banget. Kayak Ike rasanya gitu. Hah? Apa? Culture shocknya tuh bener-bener apa itu. Bahkan di tempat kerja pertama kali saya sampai tuh saya nangis gitu. Karena itulah kenapa kita juga nggak boleh anggap selalu sepele banget kayak gitu. Karena bahasa kita udah bagus gitu, nggak boleh. Jadi sampai di sana kita ternyata harus belajar lagi tentang bahasanya mereka, penyesuaian bahasa lagi karena mereka punya bahasa daerah. Kalau kayak kita daerahnya memang mentok beda banget sama bahasa Indonesia gitu kan. Kalau mereka masih pakai bahasa Jepang tapi ada beberapa hal yang dimix sama mereka kayak gitu. Masih ada ininya pada saat itu. Dan selama bekerja di Jepang itu jujur ya, namanya ada orang lansia itu kan ada yang namanya pemunduran lagi ya kan, kembali seperti anak-anak gitu. Jadi kita harus ekstra sabar. Kita bener-bener, kalau saya, karena saya tipikal orangnya pendiam ya. Jadi berinteraksi dengan orang itu saya cukup malas sebenarnya. Tapi ketika di tempat kerja nggak boleh dong. Katanya namanya kita harus profesional gitu. Kita juga diajarin untuk tetap profesional apapun itu ceritanya gitu kan. Jadi sampai ke tempat kerja nih, aduh gimana caranya ya biar mereka ini menerima saya seorang Gaiko kucing itu orang asing bagi mereka, karena mereka kan masih kadang-kadang karena orang-orang yang masih lama gitu kan, jadi mereka tidak terlalu terima dengan orang asing. Disitulah memang jiwa-jiwa DHDT kita tadi, Daily Husada kita tadi harus kita bawa gitu kan. Kita harus berubah menjadi ekstrovert yang dari introvert kayak gitu. Jadi orang yang asik. Harus orang asik banget. Jadi saya datang nih, aduh gimana ya caranya? Gimana ya pendekatannya ke beliau ini gitu kan. Akhirnya
karena tahu bahwasannya mereka sudah mengalami degenerasi. Akhirnya mulailah berbicara gimana ceritanya kita kayak ngomong ke orang anak-anak tanpa merendahkan beliau itu tadi gitu, tanpa memang menjadikan dia sebagai seorang anak kayak gitu. Jadi ngomong Onecha gitu. Harusnya kan Obacang ya kan, Onecha desu gitu. Jadi dari jauh nanti Onecha gitu ya. Jadi pengalaman selama di tempat kerja itu benar-benar luar biasa dari segi budaya dan bahasanya sih kalau saya itu. Berarti bukan cuman pengalaman kerja, tapi juga kakak pastinya mendapatkan pembelajaran baru ya. Dan menurut saya justru ini menjadi nilai tambah banget buat kakak, karena pastinya tidak semua orang bisa merasakan kesempatan yang seperti kakak rasakan. Oke, saya lanjut ke abang-abang nih. Kalau mendengar hal yang lagi dibahas nih, apakah abang-abang ini makin tertantang nggak ke sana, ke Jepang? Tentunya makin tertantang, apalagi penyesuaian bahasa tadi. Yang sekarang aja itu udah memang banyak titik sulitnya gitu, dari mulai menghafal hurufnya, dari mulai memahami pola kalimatnya, itu memang sangat menguras pikiran gitu ya. Menguras pikiran. Iya, benar-benar. Jadi mungkin kalau untuk lebih ke persiapan ya. Nah, jadi kalau untuk persiapannya sebenarnya kita kalau udah jadi mahasiswa dari Delusada, kita tuh udah dibekalin sebenarnya. Ya, udah dibekalin dari kedisiplinan, kemudian tata keramanya juga, ya kan. Bagaimana kita jumpa dengan pasien, gitu kita udah dibekalin nih sama Delusada, gitu kan. Jadi untuk nanti kita dan nantilah insya Allah bakal berangkat dan bakal bekerja nanti. Kita udah punya persiapan, udah punya bekal, karena kita tuh lahirnya dari mana nih? Dari Delusada gitu kan. Jadi kalau untuk masalah itu nggak dikhawatirkan kali lah ya. Benar. Berarti bisa dibilang kalau Delusada ini khususnya di Fakultas Keperawatan tuh benar-benar mempersiapkan mahasiswa. Benar. Betul mempersiapkan. Benar. Bukan cuma untuk lulus, tapi untuk kita terjun langsung Bagaimana berkarir. lapangan kerja nantinya. Benar. Oke. Jadi saya mau tanya lagi nih, saat ini apa sih orang abang lagi siapkan untuk mau ke Jepang? Sekarang lagi di tahap pelatihan bahasa. Ya, dan mempersiapkan untuk lulus setara N4. Ya, dan baru kapan ya? Nanti bulan 6. Mudah-mudahan kita udah berangkat. Dan ya sekarang mempersiapkan ujian untuk lulus N4. Melihat bahwa kesempatan ini memang benar-benar harus diperhatikan dan disiapkan dengan matang, dan pastinya tidak bisa langsung loncat gitu ya. Nggak ada yang instan gitu Nggak ada ya. yang instan, Semua harus ya, ada benar. prosesnya. Oke. Selama proses ini kira-kira apa nih yang paling sulit abang-abangnya rasain? Apakah dari kemampuan atau justru dari mental abang sendiri nih yang harus disiapkan? Ya sebenarnya Kalau mental oke. Iya. Mental oke. Kesulitannya itu ya belajar. Itu sulitnya. ya kesulitannya sebenarnya dari awal, kalau orang abang nih masuk dari program EPA ini karena memang sebelum pertama itu milih kampus karena ada programnya. Ada programnya untuk bekerja ke luar negeri atau go internasional kan. Jadi yang lebih mungkin kayaknya lebih mudah yang bisa dipelajarin itu adalah bahasa Jepang daripada Arab ataupun Jerman gitu kan. Jadi ikut programnya, ternyata udah sampai di tahap ini. Dayan sekarang lagi proses pembelajaran selama 6 bulan di Indonesia kan. Jadi untuk kesulitannya ya salah satunya bahasa memang, karena kita belajar bahasa asing. Seperti tulisannya di bahasa Jepang tuh banyak kali, mau tulisannya kanji, hafal kotoba. Kita alfabet ada 26 ya. Iya. Kalau kanji ada 20 ribuan. Iya, wah, Kok 20.000 lebih? Lebih ya kayak? 2 ribuan lebih ya? Lebih itu. Lebih ya? lebih. 5 Jadi ribuan mungkin. membuat kita, taiheng. Taiheng. Jadi jadi benar yang dibilang Kak Gosen tadi kan, bahwasannya kita memang harus dipersiapkan dulu gitu. Dari awal kita gitu kan. Ya salah satunya nanti buat adik-adik gitu kan yang belum bergabung di Delusada gitu kan. Jadi buat adik-adik yang mau ingin bergabung ke Delusada itu jangan ragu-ragu lagi gitu. Jadi program Delusada itu untuk go internasional tuh banyak gitu. Banyak. Dan Delusada itu selalu memfasilitasinya gitu. Jadi kita nggak khawatir lagi lah gitu. Apalagi kayak sekarang ya, itu kan peraturan itu dengan level bahasa punya N5 nih. Sementara kalau kita ingin punya N5 itu tadi pilihannya cuma 2.
kita belajar ke LPK atau kita belajar otodidak. Tapi pihak kampus nggak mau yang kayak gitu. Mereka Iya. tuh pasti bakalan selalu mempermudah. Akhirnya didatangkanlah dari luar untuk mengajari kita selain tambahan dari les bahasa itu tadi yang sudah disediakan di klub-klub bahasa itu tadi. Jadi gitu. Bukan kita lagi yang nyari ya kan. Iya. Kalau kalian mau ke Jerman, kalian mau ke Arab Saudi, mau ke Kuwait, mau ke Australia, nggak usah ragu. Kita mempersiapkan dari sini. Ada klub-klub bahasa yang memang kalian cocok mau kemana, mau ke Australia, mau ke Kuwait, mau ke Jepang, itu udah ada tempahan bahasanya. Iya, benar-benar. Bukan ditempah asal tempah ya, memang dia yang sudah memiliki pengalaman tentang bahasa Jepang, bahkan dia Iya. sudah lulusan sastra Jepang. Iya, seperti benar-benar. itu. Dan untuk proses pengurusan administrasi apa segala macam pendaftarannya pun kita tetap didampingin, kita nggak akan dibiarin sendiri seperti itu. Oke, sebagai penutup nih, saya ingin bertanya ke abang, kakak semua. Menurut abang dan kakak, kenapa Fakultas Keperawatan, khususnya di Institut Kesehatan Darussalam Deltua, bisa dikatakan memiliki kualitas yang tidak kalah nih, dan bahkan mampu bersaing di tingkat internasional? Apakah karena memang kualitas dari lulusannya memang berempati dan juga pastinya bersungguh-sungguh? Gimana nih bang kak? Iya. Mungkin ya salah satunya kualitasnya sih pasti kan. Untuk Fakultas Keperawatan yang gimana ya? Untuk Fakultas Keperawatan ini yang udah banyak mengirimkan alumni-alumninya gitu kan untuk bekerja ke luar negeri gitu kan. Dan Jadi khususnya Jepang itu kurang lebih 900-an orang udah di Jepang. kurang lebih 900 orang. Alumni kita. Dan bukan di Jepang aja, banyak juga ada yang di Arab juga ada, di Jerman Jerman juga juga, ada ya. Juga ada, Belanda Ya, juga Belanda ada. juga ada gitu. Jadi untuk Fakultas Keperawatan itu sendiri itu menurut saya Pilihan lah. ya pilihan sih sebenarnya. Pilihan ini. Sayang banget sih kalau coba memang ke Iya, sini. benar-benar. Ya buat kalian yang memang ada ketertarikan ke luar negeri, bekerja di luar negeri, itu bisa masuk ke Fakultas Keperawatan. Baik kak, dari jawaban kakak tadi kita bisa melihat bahwa memang kualitas lulusan itu sangat berperan penting. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya ini bukan dari segi individu aja, tapi juga pasti didukung langsung oleh Didukung. kualitas institusi itu sendiri. Dan Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Darussalam Deltua bahkan sudah memiliki 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Sambiran Deltua dan Rumah Sakit Gremet Lubuk Pakam, yang menjadi bukti nyata belajar dan berkembangnya mahasiswa. Selain itu, alumni juga sudah banyak berpraktik di layanan kesehatan seperti di Rumah Sakit Umum Pendidikan Haji Adam Malik, di Klinik Bersalin, Rumah Sakit Jiwa dan lainnya. Jadi dari segi kualitas pendidikan, kampus ini pun juga sudah terakreditasi unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Program studinya pun sangat lengkap dari Diploma 3 Keperawatan, Sarjana Keperawatan reguler dan non-reguler, dan juga profesi nurse yang terbuka nih untuk alumni maupun non-alumni. Dan ini menunjukkan bahwa profesi keperawatan itu benar-benar profesi yang sangat besar dan juga menjadi sumber daya utama di rumah sakit. Dan sehingga peluang kerjanya ini sangat luas, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Yang terbukti dari lulusan dari Delusada sudah mampu menembus hingga dunia kerja di internasional, bahkan seperti ke Jepang, yang menunjukkan bahwa kualitasnya benar-benar siap dan go internasional. Jadi dari kalau kita melihat peluang, fasilitas dan juga kualitas lulusan, tentunya sudah jelas ya jawabannya bahwa Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Darussalam Deltua ini adalah pilihan yang tepat nih, bukan hanya sekadar memilih jurusan tetapi juga untuk menuju ke masa depan. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mencari tahu informasi yang lebih dalam, boleh banget langsung datang ke Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Deltua yang berletak di Jalan Besar Deltua nomor 77, dan boleh juga ke website resmi kami di www.delusada.ac.id. Oke, terima kasih ya Kak, Bang, kita sudah meluangkan waktunya di sini. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi nih di sini di podcast episode selanjutnya. Untuk Kak Gosen semangat terus, dan untuk abang-abang semoga sehat-sehat sampai bisa menuju ke Jepang ya. Amin. Sampai Jepang calling-calling ya. Sekian dari kita dari Fakultas Keperawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.